Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafirin wal munafiqin. Allahumma ansur man nasaraddin wa ahlikil kafirin wal munafiqin. Allahumma ahlik a'da'ana wa a'da'ad-din wa ahlikil kafirin wal munafiqin. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hamba Allah, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sebagai langkah pertama sekali puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih mempertaklukkan dua sifat yang sangat agung kepada kita sekalian. Artinya dalam bahasa gedanya Allah manteng nepu ikat, manteng nepu hubung, manteng nepu sangkut dua sifatnya, kudrah iradahnya, sehingga para hamba Allah tanpa terasa legetanya sudah menjalani 30 hari dalam kondisi haus dan lapar. Juga para hamba Allah tanpa terasa legetanya telah melakukan rukuk dan sujud selama sebulan penuh atau 30 hari dalam posisi lelah apuh-apah, atau bahasa lebih mendetail dalam kehidupan tanya dengan lam cukup tadhe. Kondisi keadaan su'um wate uro juga cukup lelah tanya bak wate malam. Tapi para hamba Allah, itulah orang muslim, itulah orang mukmin. Jadi para hamba Allah, karena amal ibadah Ramadan yang sebulan penuh kita kerjakan merupakan amal ibadah super dan mesti membutuhkan kekuatan yang super, juga Allah akan melabelkan dengan pangkat yang super. Artinya Allah akan ke ponten dengan ponten plus di atas plus. Pakal tuan pegah lagayan para hamba Allah sekalian, karena syahrul Ramadan sayyidus syuhur, karena bulan suci Ramadan adalah pemimpin segala bulan-bulan yang lain. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 12 bulan para hamba Allah, satu bulan yang merupakan pemimpin bagi 11 bulan yang lain. Jadi para hamba Allah, ditna ke kualitas yang nampak bulan suci Ramadan luar biasa. Bandingannya bila memang di luar Ramadan sidro hamba Allah iruku' sujud, dalam setiap sujud 3 kali mengucapkan
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah menjawab dengan 10 kali jawaban sadaqa abdi. Tak pegat sabah penyaksian tanya para hamba Allah, satu pengakuan kita di hadapan Allah dikala tak letak uleh yang paling dihormati oleh umat manusia. Dalam uleh katanya na satu malakah bahasa kitab, atau bahasa katanya na satu EQ nalar alat untuk semiki. Jadi posisinya dipertempatkan oleh Allah pada tempat yang paling tinggi di antara anggota umat manusia. Lalu tak jatuhkan kedih ke tanah, tak letakkan posisi sejajar dengan kaki, yang kaki merupakan barang yang paling hina bak badan manusia. Di saat tak letakkan akan posisi kepala yang paling mulia pada hamba Allah seirama dengan kaki tanyo yang paling hina, tak pegat satu pengakuan kepada Allah, Subhana, Maha Suci ya Allah. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, Maha Suci Engkau hai Tuhan, Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Wa bihamdihi, segala pujian milikmu Tuhan. Tuhan dikala gedengar bahasa paling santun, paling mulia, paling suci tak ucapkan kepadanya. Allah menjawab 10 kali bila di luar Ramadan. Jawabannya sadaqa abdi, benar engkau hambaku. Apa yang telah kalian buat satu pengakuan, aku maha suci, ya. Aku maha tinggi, ya. Aku maha mulia, ya. Segala pujian milikku, ya. Memang akulah yang layak dan pantas dengan dipuji. Jadi dijawab oleh Allah 10 kali. Tetapi para hamba Allah di dalam Ramadan ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan dijawab oleh Allah dalam 1 kali Subhana rabbiyal a'la bihamdi 100 kali. Riwayat yang lain adalah 1000 kali. Jadi para hamba Allah sekali saja dijawab oleh Allah sadaqa abdi, maka bentuk pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah sebesar 1 batang pohon. Ubena raya pohonnya para hamba Allah sekiranya dikeliling oleh kuda yang paling cepat pelariannya, maka membutuh waktu 100 tahun. Seandainya 3 kali umat manusia diucapkan dalam bulan Ramadan Subhana rabbiyal a'la bihamdi, maka Allah akan memberikan pahala kepada hamba itu adalah 1 kebun yang ada dalam taman surga. Seluas apakah kebun itu para hamba Allah? Sekiranya dikeliling oleh kuda yang sangat kencang larinya, membutuh waktu 500.000 tahun. Maka para hamba Allah hanya manusia-manusia goblok dan bodoh, yang mata hatinya telah buta, yang mata kepalanya telah disilaukan dengan kemewahan dunia, yang tidak mempersiapkan diri untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya selawat dan salam kiranya Allah senantiasa anugerahkan kepada yang mulia Tuanku Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabat beliau sekalian. Para hamba Allah secara kemanusiaan, tanyo sangat membutuhkan hadirnya Nabi Muhammad kena udunya yang fananyo. Pakun. Karena para hamba Allah, Nabi Allah Isa dikejar oleh musuh-musuh beliau. Yang paling inti orang kejar adalah 7 orang. Di antara 7 orang itu para hamba Allah, 1 di antara 7 admihana keliru luntuan pegah namanya Yehuda atau Yahuda. Nabi Isa hana 50 para hamba Allah. Gajan akhir cerita geplung kedih bak binih laut. Sehingga secara lahir takalan secara syariat memang Nabi Isa lanjutkan pelarian ke arah laut
beliau otomatis tenggelam. Secara hakikat Nabi Isa memang tenggelam. Bahkan karena murid Nabi Isa dalam laut, mereka berjalan seperti kita berjalan di atas jalan biasa. Jadi para hamba Allah, Nabi Isa hanali muhoja. Akhir cerita Nabi Isa getamang dalam sebuah gubuk yang bak bineh pantai. Sehingga para hamba Allah 7 awak yang lid Nabi Allah Isa alaihi salam atau Yesus dalam istilah bahasa mereka. Nabi Isa getamang dalam gubuk. Akhir cerita awak yang lid 7 para hamba Allah ikun li Yehuda bahlung tamanglung dalam gubuk. Jadi rupanya di saat Yehuda itamang dalam gubuk, Allah Subhanahu wa taala menggenggam Isa, diangkat ke di ulangit manyang. Sehingga para hamba Allah di saat para yang masuk itu mencari akan Isa, otomatis mereka tidak mendapatkan akan Isa Ruhullah. Jadi 6 awak yang kejar lalu diikut susul itamang udalam. Di saat itamang dalam gubuk, pada saat itu para hamba Allah faghayyarallahu wajhahu kawajhi Isa Ruhullah. Allah Subhanahu wa taala merubah segala postur tubuh si Yehuda dalam bentuk sangat-sangat mirip dengan Isa kekasih Allah. Sehingga mereka mengambil akan orang yang sangat mirip dengan Isa, mereka tarik keluar gubuk hingga mereka mengikat Isa, orang yang mirip dengan Isa, pada satu kayu yang mirip dengan angkati. Sehingga para hamba Allah disaliblah akan orang yang mirip dengan Isa, dibunuhlah akan orang yang mirip dengan Isa. Tapi mereka curiga, mereka ragu di saat mereka membunuh orang yang mirip atau yang serupa dengan Isa. Sehingga di antara mereka berkata, sekiranya kita mengejar Isa atau Yesus 7, kenapa saat kita menyiksa Isa kita 6? Kalau memang kita menyiksa Isa 6, kita mengejar dia 7, berarti pasti salah satu di antara kita inilah orang yang kita salib, inilah orang yang kita bunuh. Karena bila memang 7 yang kita bunuh akan Isa, otomatis ini adalah Isa. Tapi kita membunuh dia adalah 6, berarti ini bukan Isa, pasti ini kawan kita. Maka Allah menjawab para hamba Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalahum. Mereka, kata Allah dalam kitab sucinya, mereka sesekalipun tak pernah mensalib akan kekasihku Isa. Sekalipun mereka tak pernah membunuh akan kekasihku Isa. Lalu walakin syubihalahum, akan tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Isa itu sendiri. Artinya para hamba, kesimpulan para hamba Allah, pada hari pengangkatan Isa atau pada hari disalib orang yang mirip dengan Isa 570 kemudian, artinya 571 tahun sesudah pengangkatan Isa atau sesudah pensaliban orang yang mirip dengan Isa, Allah Subhanahu wa taala melahirkan seakan seorang manusia yang super suci, suci di antara suci. Ialah lewat tulang sulbi seorang anak muda yang bergaulnya dengan orang minum arak dan tua, tapi tak pernah tersentuh dengan minuman arak dan tua. Dilahirkan oleh Allah dari seorang rahim wanita suci para hamba Allah orang Madinah, yang wanita itu bergaul dengan para wanita bejat, tapi tak pernah tersentuh dengan kebejatan walau sedikit saja. Itulah Nabi yang suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sekalian hamba Allah, coba bayangkan, seandainya pada hari ini 2023 tahun Isa telah diangkat ulangit manyang, coba bayangkan sekiranya Allah tidak melahirkan akan Nabi Muhammad, bagaimana posisi atau keadaan kita umat manusia pada hari ini. Mudah-mudahan para hamba Allah, lahirnya Nabi Muhammad pada tahun 570 sama Masehi jelas sebagai firakum bainal haqqi wal batil, sebagai pemisah antara hak dengan yang batil, antara putih dengan hitam, atau antara benar dengan yang salah. Setelah itu yang saya muliakan, Tengku Imam Menasah Kulah Bate yang cukup terkenal,
Saya muliakan Bapak Imam yang barusan memimpin solat kita. Saya muliakan Tunku Mustafa beserta para pengurus-pengurus kulah batai yang dirahmati Allah. Juga istimewa kepada seluruh para tamu-tamu undangan Inang dan Agam yang telah diundang oleh Allah pada pagi yang cerah ini untuk hadir ke tempat yang mulia ini guna ruku, sujud, menyembah Allah sebagai tanda bahawa kita telah selesai beribadah selama sebulan penuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Lagi luntuan pegah puno Syahrul Ramadan Sayyidus Syuhur. Juga habis daripada bulan Ramadan para hamba Allah tanya datang dalam 1 Syawal. 1 Syawal para hamba Allah merupakan hari yang kemuliaannya sewazan atau selevel atau setingkat dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan bulan berkualitas. Bulan Syawal artinya 1 Syawal juga hari yang sangat berkualitas. Jadi para hamba Allah coba tak naluri cerita, tak arahkan pemikiran tanya para hamba Allah di saat wafatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyolon pegah kualitas uroraya dan kualitas bulan Ramadan. Lun atret cerita nak muoh arah pemikiran tanya tentang pada saat meninggalnya Rasulullah Muhammad. Jadi para hamba Allah, Nabi lahir bak 12 Rabiul Awal, wafat juga beliau bak 12 Rabiul Awal. Cuman perbedaan sagai para hamba Allah, Nabi lahir antara bukan malam dan bukan subuh bak 12 Rabiul Awal. Wafat Nabi hari Senin pada waktu Kailulah. Waktu Kailulah para hamba Allah menyang bahasa tanya sekitar jam 9 pagi atau setengah 10. Jadi Nabi haik sebayang subuh benar-benar. Artinya haik pimpin jamaah subuh. Sehingga para hamba Allah dalam masjid urang kapuno Rasulullah hana terus kena masjid. Lalu Abdurrahman bin Auf kekeun ba Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tolong dijemput Rasulullah. Pakan hana terus kena masjid. Bilal bin Rabah pasti ka mengerti barumoh to Rasulullah geih beklam. Karena leh wafat tuan Khadijah binti Khuwailid inang Mekah, 6 bulan kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Pertama kali beliau kawin dengan Saudah, lalu dengan Safiyah, itu dengan Maimunah, dengan Aisyah, dengan dengan Maryah Al-Qibtiyah dan dengan dua orang yaitu orang Yahudi, Bani Kainuka dan Bani Quraidah. Jadi si kurendro istri Nabi pendapat yang kuat. Nah pendapat perumoh Nabi siblah. Nah pendapat adalah leblah. Nah pendapat 18 dro perumoh Nabi. Tapi memfumlung pendapat kuat istri beliau adalah 9 orang termasuk yang mulia tuanku Khadijah binti Khuwailid orang Mekah asli. Jadi para hamba Allah kaik baca oleh para sahabat Nabi patah Nabi geih beklam. Sehingga le Bilal bin Rabah langsung menuju ke deh bak rumah Siti Aisyah. Rupanya kepegah Nabi tulung pegah mbak ayah tuan Lun Abu Bakar iudang gopnyan sebagai imam. Lun idang imum muronyo. Menurut riwayat Abu Bakar na gedang imum, tapi ada riwayat yang mengatakan Abu Bakar hana gedang imum. Selama Rasulullah masih hidup, Lung hana siap untuk menjadi seorang imam. Sehingga karena kenyan tujuan hana lumpuh panjang bahas para hamba Allah, Nabi terus lu sembahyang subuh sakit bertambah-tambah sehingga dalam rumah Nabi kapunuh para sahabat, di luar rumah juga kapunuh sahabat, perumah Nabi melingkar Nabi. Sehingga para hamba Allah yang cukup raya akli saat Nabi sakit ialah Fatimah anak beliau. Lalu para hamba Allah, Nabi Muhammad neklep mata atas anak beliau yaitu Siti Fatimah. Mufhum mereka lagi klep mata.
Lalu Fatimah nekun bak bunda-bunda kau jan, bunda-bunda lun tolong biruung, lun nak merumpak dengan ayah. Lalu kesujudlah oleh Fatimah para hamba Allah. Dikala kesujud mumet-met babah Rasulullah. Fatimah pun mumet-met babah. Tiba-tiba Fatimah gangkat ulai gelihat ke di bak pintu para hamba Allah. Di saat gangkat kepala beliau, tiba-tiba Fatimah kri terkejut. Gekli ubiraya, kri gekli. Jadi orang-orang yang hadir di sekeliling beliau otomatis cukup jik-jik masalah. Pakan Fatimah le cukup tak raya gekli lego. Lalu Fatimah menunduk kembali karena Rasulullah keisyarah kekode kembali. Fatimah ketekui, lalu babah Nabi bergerak-gerak, Fatimah pun bergerak-gerak babah. Lalu Fatimah keangkat ulai sehingga Fatimah tersenyum ha 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 ha. Okay. Sehingga para hamba Allah Siti Aisyah geregam akan jaro Siti Fatimah, geba kedih uliket gekeun mak Fatimah ne. Cipegah bak lun nak selaku mak drok. Pakan keadaan drok lagi jane. Ka sujud pertama bunuh drok ke angkat ulai, lalu kakli kanging kedih bak pintu rumah. Lalu ka sujud kedua hai ne, lalu tiba-tiba angkat ulai drok ke kem. Geseot oleh Fatimah, hanjit lun pegah mak, cukup tak rahasia. Sengkiranya bukan rahasia hai mak, hana mungkin ayah giak bisik bahasanya bak lun. Ka pegah ne, lun pegah bak kata ne, bak singa sabo uro akan tru ahli-ahli, orang-orang yang pandai, anak-anak muda yang cemerlang. Mereka akan bertanya pada kami selaku istri Rasulullah, bagaimana kondisi atau keadaan Rasulullah wafat. Kamu hana mau cerita ne, payah ka pegah bak kamu ne. Olehnya nek lon ketimbang perumah-perumah ayah yang lain nek, aku merupakan istri ayahmu, istri yang paling hebat. Ketanya oleh Fatimah, mak putra yang cukup paling hebat roh mak. Lalu para hamba Allah, Tuan Aisyah menjawab, ne ulun tuan mampu menghafal hadis ayahmu na pet ribayat 70 hadis. Tidak ada di antara istri-istri Rasulullah ayahmu na yang mampu merekam hadis ayahmu 4.700 hadis. Tapi aku Aisyah binti Abu Bakar mampu menghafal hadis ayahanda muna pet ribayat 70 hadis. Maka bila ada suatu rahasia tak bisa kau ceritakan pada ibu-ibu yang lain, mesti kau ceritakan padaku. Sehingga mak ayah sekalian hamba Allah, geceritalah oleh Fatimah, mak ayah gebisi baklun bak kali pertama aku sujud mak, gekeun le ayah baklun ne bele kekli. Lun tanyang pekan hanabi kli lun ayah, sedangkan tuan adalah orang pilihan Allah dunia dan akhirat. Lalu ayah kejawab, ne orang yang memisahkan segala kekasih dengan kekasih telah hadir ke rumah ayah pada hari ini. Ne orang yang memisahkan segala kemewahan dunia telah hadir pada hari ini. Orang yang telah yang memisahkan antara orang yang disayang sesama yang disayang, antara yang dicinta dengan yang dicintai. Kesimpulan, segala kemewahan, kelezatan dunia, orang memisahkan itu telah hadir ke rumah ayah pada hari ini. Artinya malik mawat kata rumah orang ni. Nontanya mbak ayah patah malik mawat ayah kaperati ajune mbak pintu yang dang mbak tengah pintu, itulah malakal maut pencabut nyawa. Gopnyan cukup beda penampilan dengan manusia-manusia lain. Beliau manusia yang paling tampan di antara orang-orang yang tampan, di antara sahabat-sahabatku yang tampan. Watenya lun mak lun beut ule lun jingu mbak pintu deh lun kalen malakal maut berdiri tegak di tengah-tengah pintu ayahandaku. Lalu Aisyah bertanya, "Cipegah mbak lung yang teh malakal maut langkah waramenya nek?" Getunya oleh Fatimah, "Nyan malakal maut." Maka Aisyah pada hari itu sempat melihat akan malakal maut pencabut nyawa. Hadirin hamba Allah, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hamba Allah, jadi menyamanan bahawa saat kasus dua pakan kakem cukup raya ne menawa mak gekul le ayah balun ne
6 bulan le wafat ayah di kota Madinah, tidak ada orang yang meninggal di kota Madinah. Ada satu orang yang meninggal di kota Madinah 6 bulan kemudian pada bulan Ramadan. Yang meninggal itu orang nomor 2 yang paling mulia dunia akhirat. Dia adalah pemimpin putri-putri yang ada di alam surga. Dia adalah pemimpin segala bunga-bunga alam surga. Dia adalah mahkota di antara mahkota di alam surga. Lalu lun tanya mbak ayah, so ayah yang meninggal 6 bulan meninggal drone yang merupakan mahkota di antara mahkota di alam surga, yang merupakan pemimpin segala putra-putra dalam alam surga. Lalu ayah geseut hai mak, nyang kekah hai neng elung. Aku ayah, ya engkaulah wahai putriku. Maka ulun tuan lun kem hai mak. Yang lun cerita para hamba Allah 6 bulan kemudian Rabiul Awal meninggal Nabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Bak Ramadan uro ke-16 malam 17 meninggallah Siti Fatimah. Sesudah meninggal di Fatimah malam 17 Ramadan, para hamba Allah sidang jamaah al-fitri yang dirahmati Allah, Hasan wate saat jan hampir-hampir na umur jan 30 tahun, Husain hampir na umur jan sikurang tahun, Zainab Kubra hampir na umur 7 tahun, Zainab Sugra hampir na umugoknya 6 tahun. Sehingga para hamba Allah bauro ke-16 Ramadan, bauro ke-17 pedro cucu Rasulullah gepegatlah makanan, gepegatlah minuman yang cukup tak lezat. Hogebi makanan minumannya para hamba Allah kepada seluruh hamba Allah yang berbuka puasa, baik fakir miskin, baik yatim piatu. Dengan cara para hamba Allah dia undang seluruh fakir miskin yatim piatu, seluruh hamba-hamba Allah yang berpuasa. Di antara hamba-hamba Allah yang tidak ada makanan, tidak ada minuman untuk berbuka puasa, hadirlah ke masjid nenek kami Rasulullah. Kami mempersiapkan makanan dan minuman berbuka puasa. Dari uro meninggal ibunda mereka Fatimah pada tahun itu, tahun kemudian, sehingga para hamba Allah karena Ummu Hasan 20, karena Husain kurang belah, karena Zainab Kubra 17, karena Zainab Sugra 16 tahun. Artinya tiap-tiap tahun kepegat makanan gebi kepada orang-orang yang berbuka puasa. Sehingga para hamba Allah bak wate taboh uro hampir-hampir kening uro raya watenya. Hampir-hampir kening uraya. Diperkirakan pada 29 hari Ramadan. Teruklah sira urang Tuhan dari tempat jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Hasan, wahai Husain, Zainab Kubra dan Zainab Sugra, cucu Rasulullah. Ulun tuan orang yang fakir bak gampung yang cukup jauh, gampung kota Madinah. Jadi ulun tuan merupakan orang fakir, menyang lun fakir, lun nahak nabi makanan, nabi minuman kepada lun. Cuma mana porsi yang nabi ilun boleh bejut, olehnya nabi jina lun mesti jak puau ke di rumah. Ketanya oleh Hasan, apakah anda buka puasa hina masjid dalam mendang pak? Gesut oleh orang Tuhannya, hanjir lun buka puasa sino karena lun kalan bak binih rumah lun nasabah kebun orang kaya. Jadi kebunnya nak kebun kurma, kebun anggur, kebun tin dan kebun zaitun. Jadi setiap hari-hari Ramadan na orang Tuhan itu gajan na umur 50 tahun. 50 tahun dalam bahasa Arab kagak anggap Tuhan. Sebab dalam bahasa kitab Arab hukum orang Tuhan umur 40 ke kun syekh. Syekhnya Tuhan mana. Jadi orang tak kun syekh dalam istilah kita Arab mesti umur 40 tahun 2. Hideh bati babineh rumah lun nasabah kebun orang kaya, tin, zaitun, anggur dan kurma. Jadi setiap bulan Ramadan truk orang tua gagah dan tampan, cukup lega. Tapi fakir gojan. Gojan kan dia sek naliang dia pembersih kebun-kebun orang kaya. Dengan kondisi iklim cukup tak suum. Jadi dari bunga gojan kerja sampai dengan siang hari. Lalu gojan waktu kala katuk jauh gepinah baja kuto,
Lalu gujak kedih bak kerung nyan bak bedeh rumah ulun. Getung isbayang hinan bak kerung, lalu ganto pakaian-pakaian bersih, bak tebing kerung, bak bineh kerung. Allahu Akbar. Liu sembahyang zuhur, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lungkalan kau jangan hai Hasan Husin, Zainab Kubra dan Zainab Sugura, kau jangan hana wirid. Padahal Ramadan mesti benar wirid walau hana di luar Ramadan. Dalam Ramadan mesti benar baca Quran, kau jangan hana baca Quran walau di luar Ramadan tanya hana baca Quran. Lah Ramadan kan benar baca Quran. Tapi kau jangan hana baca Quran. Assalamualaikum, Assalamualaikum, ganto pakaian kuto, kerja alam kembali. Tengah-tengah kerja kaya katruh wate asar, ganto lam bajai kuto, kau jangan gedung sebayang bakrung, pakai bajai bersih. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oleh yang ganto lam pakaian kuto, kerja alam kembali. Jadi para hamba Allah, gepegah le bapaknya, longkalan kau jangan cukup sedih, hai cucu Rasulullah. Didnan kekerja setiap hari, kau jangan apa yang pakin tepu hana pengkun Hasan. Hasan tengah geboh-boh makanan untuk disajikan kepada tamu-tamu yang hadir, fakir miskin para yatim piatu. Jadi pedra cucu Rasulullah, awaknya hana leboh makanan, kata he kagekli. Jadi kibana pegah gaknya hana peng, sedangkan kekerja na setiap hari. Menurut longkalan hai Hasan Husin gepegah le bapaknya, malam-malam bekerja kaya. Entah kapan kalian terawih, wallahu alam, malam-malam kerja kalian. Jadi yang cukup sedih long hai cucu Rasulullah, oh gebuka puasa kok jangan gejak gedeh bak kerung nyan bak bedeh rumah ulun, gejak ia kerung dengan jaro, gejinu ia kerung dengan jaro. Lun kalon di lun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Glow gejep ia lah bawa teguh. Le gejep ia kerung ke buka puasa ke beut jaro. Allahumma laka sumtu ya Allah bagi dron puasa lun. Wa bika amantu ya Allah, dengan diri dron ya Allah aku beriman. Wa ala rizkika aftartu ya Allah, dengan rezeki yang kau berikan, air sungai ini yang kau berikan ya Allah, aftartu aku berbuka puasa. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan berkat rahmat kasih sayang drone, hai Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ilun hai Hasan Husin, hai Zainab Kubra dan Zainab Sugura melingling ya mata longkalan didnan paknya kerja, masa ke buka puasa cuma hanya dengan air sungai. Hasan Husin, Zainab Kubra, Zainab Sugura cucu Rasulullah rebah bak gedang tengah gebuh makanan, rebah jikli ubiraya. Lalu para hamba Allah, awaknya ibadah nibak dikli, ibuhlah makanan cukup le ibu, 20 tempat, 20 kantong lah bah ada. Ikun leput drone Rasulullah, hai Pak Wa dapat ada. Nyempat makanan 20 porsi, sabah bagian ke drone, satu bagian lagi nutulung puah bagah-bagah. Ni ajo siat kepada orang tua yang kerja hana makanan buka puasanya. Ni pegah siat. Ini adalah sedekah kami cucu Rasulullah kepadanya. Gekun le bapaknya, long halon te ya antara ke, long halon te indah long. Kejut. Bono lelaki ni pegah hak drone dia bak gonya. Masak jino oh lon bihak gonya, drone hantem yang indah. Menau Hasan, menau Husin. Menau Zainab Kubra dan Sugura. Ilun baru lun tim ja intat makanannya ke urang Tuhan bab bidwak kebun bineh rumah ulun dengan syarat ngeci pegah alasan kenapa kalian mendengar ceritaku menangis begitu luar biasa. Oh nyan kode etik kamu, nyan kamu hanjit pegah. Cukup rahasia, ka pegah, menyanghan ka pegah, ilun pihan lu ya intat makanannya kepada orang tua itu. Jadi baru lun tim pegah, bun kamu pegah pun sebab alasan kamu kli. Ya. Menau hai Pak Wa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang tengah begat lu pegah. Nu dengar begat hai bapa awak nak lu pegah baron. Yang tanya apa sebab kamu kli? Pada saat mendengar cerita ron kekul Hasan Husin. Para hamba Allah tekli kamu nantukan. Tidak. Kamu mengklik bak memikir kepada orang Tuhan yang seorang fakir
bekerja siang malam, dan beliau tidak punya makanan untuk berbuka puasa. Yang je kesedih kamu para hamba Allah, yang je sedih kamu wahai bapa, gekeliput dro cucu Rasulullah. Yang bahwa teringat kamu kepada orang tua itu, nantu so irawan urung tuanya. Kamu hana dosa gekelip bapaknya, hana dosa kan? Orang tua yang drone cerita saatnya, yang cukup deklik kamu hai bapa, goknya lah yang jupeng bak kamu untuk tengah malam. Gejak bak kamu dia pegang hai Hasan, hai Husain, hai Zainab Kubra, hai Zainab Sugra, hai cucu Rasulullah nyompat peng hasil lung kerja watai uro Ramadan. Dalam kondisi badanku dibakar oleh panasnya terik matahari. Ini hasil yang aku kerja. Kamu tanya, Pak nak kerja? Bakabon orang kaya yang cukup ji orang kota Madinah. Kondisi alam luar biasa panas. Nyok ke hati jauh. Oh kamu Pak, kamu tanya, kapegat makanan yang paling lezat, kapegat minuman yang paling lezat. Kahadiahkan, kasedekahkan kepada seluruh fakir miskin umat Rasulullah. Kasedekahkan kepada para yatim piatu umat Rasulullah. Sedekahkanlah pada hamba-hamba Allah umat Muhammad. Karena kalian anak-anak Siti Fatimah ahli membuat makanan lezat. Fatimah ahli bikin minuman yang sangat lezat. Karena Fatimah putrinya Khadijah binti Khuwailid orang Mekah. Khadijah orang nomor 1 paling lezat yang gepegat makanan dan gepegat minuman. Jadi kapegat makanan yang paling lezat, kapegat minuman yang paling lezat, kasedekah kepada hamba-hamba Allah untuk berbuka puasa. Nantu soy ron pak, katanya lam li Hasan. Nantu soy ron pak, so orang tua aja pengnya mbak kamu. Tidak, wahai cucu Rasulullah. Dia adalah ayahanda kami Ali. Dia adalah sahabat Nabi kami Ali. Dia adalah Ali, suami ibunda kami Siti Fatimah yang kami cintai, yang 10 tahun telah meninggalkan dunia yang fana ini. Oh jadinya Ali, dia adalah Ali ayahanda kami. Ayah kami bukan orang berada. Ayah kami orang miskin papa, tapi ayahanda kami, beliau siap kerja siang dan malam. Dan kamu tanya mbak ayah, pakon ayah lagi nyono pohon nemita peng, kan nepeguna kepada kamu, nepeguna kepada fakir miskin yatim piatu kota Madinah. Dijawab oleh ayah kami, anakku, wahai anak-anakku, cucu Rasulullah, ketahui oleh kalian, sorga itu tak bisa dibeli dengan bentuk apapun. Sorga itu tak bisa dimiliki oleh siapapun. Yang dimiliki sorga itu walau dia bejat, walau dia para pendosa, tapi al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Sorga itu dirindu, dicintai, diingat-ingat oleh sorga kepada 4 kelompok manusia. Pertama sekali ialah wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makanan, minuman yang lezat kepada orang-orang yang haus dan lapar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Lalu kamu tanya mbak ayah, pakan menolong ayah ni pegat kejadian drone kepu ayah nabi tapeng yang kaji nabi tapeng wate uro beri kepada fakir miskin berbuka puasa, kepu ayah lanjutkan lam tapeng wate malam ayah nenek kalian pernah berwasiat kepada kami Putra wasiat kamu tanya mbak ayah, apa wasiatnya ayah? Peng wate kamu minta uron, kamu sedekah makanan kepada para fakir miskin berbuka puasa. Yang kamu minta peng wat yang lun minta peng wate malam khusus wate saat pagi di hari lebaran kamu tamu sedekah kepada yatim piatu fakir miskin umat Nabi. Karena doa mereka fakir miskin, doa mereka yatim piatu, terbuka dinding hijab, terbuka pintu surga selebar-lebarnya, sehingga Allah gekun kepada para pemberi
bantuan kepada fakir miskin yatim piatu. Udkhuluha bisalam khalidina fiha abada. Masuklah kalian ke alam surga Allah, kalian kekal abadan abadin selama-lama. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Para hamba Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata beliau? Ana wa kafilul yatim fi jannati hakata. Kalau kun hakata meno Nabi buat jaro. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ana wa kafilul yatim fi jannati hakadha. Benar ke bukan? Wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bihima syai'an. Bahasa kedaya benar. Kun Nabi, ana aku wa kafilul yatim dan orang-orang yang menanggung beban para yatim piatu pada hari ini, Nabi. Pada hari ini, artinya pada pagi lebaran ini. Fi jannati hakata. Oh, pekun hakata jaro benar pekun. Antara jaro tengah dengan jaro telunjuk empat. Duda ke pegat ke pejaring. Para hamba Allah, ulun dan orang yang menanggung beban para yatim piatu di dalam sorga menau hakada menau. Kibai menau ulun tuan yang lebih manyang awaknya mesentuh bahu dengan ulun dalam surga. Tapi mereka para pendosa Rasul walau para hamba Allah. Sidang jamaah Al-Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Dalam sebuah riwayat, bahkan sampai timbul bahasa lagi nyawa pada Nabi. Dalam sebuah riwayat Nabi kepegah tengah ketebit dari rumah. Sebuah riwayat tu yang lain pegahkan saat Nabi leh ke sebayang ururaya. Menurut mufabulun para hamba Allah, lebih kokoh riwayat Nabi ketebit dari rumah ke jauh masjid. Di saat para hamba Allah Nabi ketebit dari rumah kerja masjid kekalan te ana miat dum inang agam awaknya bersenang cukup tak bergembira. Sehingga para hamba Allah kekalan te bak sabah sudut pintu masjid. Sidra anda emaknya tengah ikap-kap ikawa. Ikap-kap jaro. Kekalan dengan kondisi pakaian hana sehat. Lalu Rasul bertanya, walimadha tabki ya syab, walimadha tabki ya sabi. Dak bahasa katanya ne pekan ne kah beda dengan awak-awak lain awaknya menggerok-gerok kuroi pak ko pekan nikah kap-kap anak jarau klik empat ne Allah isuud Allah itu Allah ingat kepada nasibku pada hari ini. Kenapa nasibku pada hari ini seperti ini? Memang jika pekan kepegah laginya hoya ke homa ke hanale ayah lon ka syahid dalam perang Badar. Dari riwayat mengatakan ayah lon syahid di perang Hunain. Di saat beliau membela agama suci bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya namanya hanai depunya Nabi Muhammad. Depui. Jadi anda kata syahid ketika Nabi Muhammad membela agama perang Hunain. Ya, ayahku gugur dalam saf perang saat membela agama bersama yang mulia Tuanku Rasul Muhammad SAW. Oh, nak katuri Nabi kak? Anak anturi, Oh benar. Ya, ayahkah na harta? Ayah lon na harta. Ayahkah na kebarumo? Ayah lon na kebarumo. Ayah lon orang terpandang di kota Madinah. Lalu harta kau, hartaku dimiliki oleh ibuku, rumahku dimiliki oleh ibuku, ibuku tergoda dengan laki-laki yang bajingan, digoda akan ibuku, kawinlah ibuku dengan orang itu, hingga dihabiskan akan rumahku, hingga dihabiskan
akan harta peninggalan pusaka ayahandaku hingga aku seperti ini pada hari ini. Waya sa'il, nyalah kita kan waya sa'il, wahai orang yang bertanya. Oh benar. Yang benar-benar taluthi ba'lung Rasulullah. Misa na ulun tuan Muhammad Rasulullah sebagai ayahkah? Nak tenang ke? Blah aja ni. Oh Rasulullah nyoklo Rasulullah Muhammad menyenglong selaku ayahkah? Nak tenang ke? Senang. Menyamanan lun ayahkah? Aisyah sebagai ibukah? Ali sebagai pamankah? Fatimah sebagai kakakkah? Hasan, Husin, Zainab Kubra dan Zainab Sugura sebagai saudara-saudarikah? Siap? Siap. Nabi lah meriwayat ke pegah. Hana ke terbayang cepat-cepat gua rumah, gua semanawa, gua pakai pakaian, gua petari sehingga itibilah adik banyak mertuanya bersenang-senang, bergembira sehingga para sahabat menonton. Lalu sah Rasulullah nusubayang, lu terbayang ke kepada tu, kekun tu hadisnya, kibai kekun, ana nyolon, ana ulun, wakafilul yatim, siapapun di antara umat-umatku yang menanggung beban mereka para yatim piatu, fi jannati hakata, yang benar bukan? Fi jannati hakata, dalam surga seperti ini. Kibat seperti ini, mereka duduk berduduk seirama, mereka duduk sebanding bahu dengan aku di alam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hamba Allah, sidang jamaah lebaran Aidilfitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang telah diperbutakan akan mata hatinya oleh nafsu dunia, itanya kan cukup bangga dengan le harta. Aku bangga ada, aku berat bangga ada. Cukup berat bangga dengan le harta. Cukup berat bangga dengan wajah yang tampan. Cukup berat bangga dengan wajah yang tari. Cukup bangga dengan kenderaan yang mewah yang katanya memiliki. Para hamba Allah, umat Islam hana gayu berkasin-kasin. Umat Islam mesti berkaya-kaya, ngaji tak bantu, kepulai kaya tanya. Tak bantu para fakir miskin, tak bantu para yatim piatu, karena memang orang Islam seperti demikian. Tapi tanya orangnya para hamba Allah, tidak perlu tahu tanya, mana perlu tahu. Padahal cukup tak le harta, padahal cukup tak le pakaian. Ada mesti para hamba Allah hana tak belum pakaian baru. Yang pakaian Tuhan yang baik tak Tuhan mesti akan diberikan, walaupun pada agama memang kurang good. Tapi kenapa kita tidak mau membantu para hamba Allah? Di sini kepada hamba Allah, Allah berkata, qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat mendapat kemenangan orang-orang yang telah membersih jiwanya, membersihkan hartanya, membersih jiwanya dengan berpuasa, membersihkan hartanya dengan bersedekah. Qad aflaha man tazakka. Lagi guru tanya baca dia membunuh. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Lalu tersebut-sebut akan nama Tuhan dan solat memuja-muja Allah. Bal tu'tirul hayatad dunia, tetapi kebanyakan umat manusia memperbanyak akan kehidupan dunia. Bal tu'thirul hayatad dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih kekal, padahal akhirat lebih baik. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Semua itu para hamba Allah telah termaktub baik dalam kitab Nabiullah Ibrahim, baik dalam kitab Nabiullah Isa, Musa alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah para hamba Allah, long cukup senang padi-padi orang kau likut merutuk berita kepegah oleh pengurus menasah nak siap akan bantuan kepada para fakir miskin, kepada para yatim piatu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah termasukkanlah hamba-hambamu yang telah membantu para saudari-saudara kami yatim piatu bak malam 27 beruh dalam hadis Nabi, ana wakafilul yatim fi jannati hakata. Ya Allah, dia pertama ke para inang agam saudara-saudari kami
yang telah mempersiapkan harta mereka pada malam 27 dan pada pagi yang cerah ini dalam golongan orang-orang yang dimasukkan oleh Nabi dalam surga, dalam golongan orang-orang yang seayun selangkah seirama sejalan bersama Nabi dalam surga, yang telah membantu para yatim piatu saudara-saudara kami sebangsa setanah air dengan kami. Demikianlah yang dapat hamba sampaikan, lebih kurang mohon diperbanyak maafkan. Di mana ada keliruan, kejanggalan, inilah yang dapat hamba sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala